Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Baik, jumpa lagi di sesi programming SQL. Kali ini untuk mulai belajar tentang SQL ya. Saya akan mengantarkan tentang SQL. Apa sih SQL dan database tentunya? Apa sih database ya? Database ini adalah suatu sistem penyimpanan dan pengambilan data yang memungkinkan data untuk disimpan secara tidak terduplikasi. Jadi nanti datanya yang disimpan dalam suatu perangkat lunak nanti atau suatu sistem ya tepatnya nanti tidak terduplikasi. Jadi minimum dengan data yang double gitu ya. Dan diorganisasikan datanya dengan struktur yang dikehendaki pelunak. Nanti sebagai admin database atau sebagai pemilik database-nya nanti dia dapat melakukan pengelolaan data dengan struktur yang dikehendaki. Dan strukturnya dia rapi tentu saja gitu. Bagaimana nanti ya, dengan dengan konsensus, dengan aturan-aturan yang baku misalkan ya. Layaknya ketika kita menata suatu ruangan misalkan bagaimana nanti menata rak buku misalkan dengan buku tentang komputer, buku tentang ekonomi dan seterusnya itu bagaimana strukturnya, penamaannya, kodifikasinya itu bagaimana yang rapi. Ya, jadi database adalah suatu sistem manajemen data ya atau database management sistem yang dimana sistem penyimpanan data dan pengambilan data, jadi menyimpan dan juga mengambil, nanti istilahnya query, mengambil data yang memungkinkan datanya tidak terduplikasi. Gitu ya. Ini harapannya dengan database ini tidak adanya duplikasi. Ya. Jadi database ini nanti dibuat oleh seorang administrator tentunya nanti ya atau admin pemilik database. Nah, nanti untuk mengelolanya kita butuh yang namanya SQL atau SQL. Structure Query Language. Dengan perantara bahasa SQL ini nanti beberapa aplikasi di sebelah kanan ya. Nanti ini aplikasi bisa berbasis web atau berbasis desktop nanti akan menggunakan SQL command untuk mengakses database untuk melakukan penyimpanan tadi ya dan untuk melakukan pengambilan data. Jadi tadi usernya di sini end user tidak perlu tahu rumitnya nanti query atau mengambil datanya, tapi dia mungkin berupa aplikasi, ya aplikasi pencarian, form dan seterusnya nanti latar belakangnya adalah SQL di sini. Gitu ya. Jadi kita belajarnya adalah belajar yang di tengah sini nih SQL, bagaimana nanti mengelola database dengan SQL, gitu ya. Jadi database management system ya, adalah suatu sebagai suatu repository dari penyimpanan data gitu ya. Bayangkan nanti ada penyimpan data bisa berupa hardware atau software di sini. Jadi nanti softwarenya akan diletakkan dalam suatu komputer terpusat atau server, nanti datanya diorganisasikan di sini. Layaknya kalau di rumah mungkin lemari lah, gitu ya, lemari bagaimana nanti datanya disimpan. Nah, nanti aplikasi-aplikasinya ini yang mengakses akan melalui suatu sistem nanti ya, yang namanya DBMS, Database Management System, gitu ya. Aplikasi ini layaknya user atau end user yang akan menggunakan dan memanfaatkan database. Jadi kalau diibaratkan database itu sebagai mana sistem operasi seperti, tapi sistem operasinya itu mengelola sumber daya data dan di dalam suatu perangkat keras, gitu ya. Kemudian
saya masuk ke database relasional. Nah, jadi awalnya database muncul itu adalah tahun relasional, utamanya itu tahun 1970. Jadi di tahun itu database yang banyak digunakan sebagian besar adalah database yang sifatnya hierarki dan jaringan. Jadi ada dua database besar yang di tahun 70-an itu yang dikembangkan, yang yaitu model hierarki. Hierarki itu bayangannya seperti struktur directory. Ya, struktur directory seperti folder. Kalau dalam komputer nanti kan ada C, di bawahnya ada folder-folder lain, dan di dalamnya ada folder-folder lain dan seterusnya. Jadi struktur hierarki seperti itu. Ya. Nah, itu adalah model hierarki gitu ya. Dan ada lagi yang namanya model jaringan. Nah, ini udah lebih kompleks lagi, tapi modelnya berupa jaringan antar node-node, antar titik-titik yang saling terhubung dalam suatu edge gitu ya, dan nanti terhubung dengan suatu garis misalkan antara node tersebut ya. Ini network model. Nah, ini dalam interpretasi datanya ini sangat sulit gitu ya, dan perlu analisa yang cukup mendalam ya. Nah, akhirnya di sini di tahun 74 mulailah dikembangkan prototipe dari sistem database yang dinamakan model relasional gitu ya. Di University Berkeley ya, dikembangkan oleh IBM team gitu ya. Nah, saat ini model relasional telah digunakan sebagian besar sistem database ya. Mulai dari yang proprietary sampai yang open source gitu ya. Dari MySQL, MariaDB, ya ada PostgreSQL yang open source, ya. Kemudian ada Oracle juga, SQL Server dan IBM DB itu, dan banyak database lainnya di sini sudah menggunakan yang namanya SQL nanti untuk model relasional ya, model relasional ya. Nah, sampai sekarang model relasional banyak digunakan gitu ya. Kemudian kenapa model relasional itu cepat berkembang dan diterima di kalangan namanya industri itu karena tadi simpel dan elegan. Jadi database disimpan ada dalam suatu kumpulan dari satu data atau lebih relasi, ya, entitas itu relasi. Di mana setiap relasi nanti berupa tabel, ya, jadi enak dibacanya berupa kolom yang menjelaskan kategori ya. Kemudian ada baris tuh datanya nanti ya, saling terkait ya. Keuntungannya tampilannya datanya berbentuk tabular ya. Kalau kalian menggunakan apa namanya spreadsheet seperti Excel tuh mudah memahami data gitu ya. Atau kalau kita di ketemuan di seharian misalkan kalau kita ke restoran atau ke suatu ke restoran atau ke mana ya, suatu tempat gitu ya yang memunculkan daftar harga, itu sesungguhnya bentuknya tabular gitu ya. Jadi mudah dimengerti gitu ya. Jadi walaupun nanti query-nya atau program query SQL-nya nanti rumit, tapi tampilannya nanti mudah dimengerti gitu ya. Nah, ini tadi seolah-olah seperti tabel seperti ini, datanya ya ada kolom ya, ada baris gitu ya. Ada data isinya nanti gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti ada contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kolom, ada 7 kolom dengan nomor misalkan ya. Kemudian ada 4 row, nanti 4 row baris ya. Ini saling terkait gitu ya. Jadi field atau kolom adalah satu jenis informasi yang memiliki tipe data sama. Jadi ini satu tipe datanya sama, misalkan tipe datanya kumpulan dari number misalkan atau teks misalkan. Ya, kumpulan dari desimal misalkan, IPK misalkan, atau kumpulan dari string teks gitu ya. Jadi nanti memiliki tipe data gitu ya. Nah, di situ juga ini ya kolom ya. Kalau record itu baris, ini adalah satu kesatuan informasi yang terdiri atas satu field atau lebih. Jadi kumpulan data ini berisi NIM, nama, prodi, tahun, angkatan, IPK, predikat, itu adalah satu kesatuan informasi, satu row ini. Jadi bayangkan kalau Anda mengorder data, yang mengurutkan data di spreadsheet, di Excel misalkan, sebelum mengurutkan kan harus diblok dulu, nanti baru di sort misalkan. Nah, kalau di database tidak perlu di sort lagi, tidak perlu diblok lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan. Itulah namanya record. Jadi ini satu record miliknya NIM 02012 Alisa Herenisa, di sini prodi, tahun angkatan, IPK, dan seterusnya. Kalau di order nanti tinggal otomatis dia by nama misalkan, nanti yang A ini akan ke atas. Ada lagi satu karakter, satuan terkecil dari data. Jadi ini bagian terkecilnya dari data adalah karakter. Contohnya di sini di karakter NIM, di sini ada 5 karakter.
Nah, kemudian ada yang namanya software SQL DBMS. Jadi nanti untuk mengolah data kita butuh SQL, Structured Query Language. Ya, jadi SQL atau SQL ya adalah suatu bahasa query ya permintaan yang dikembangkan oleh IBM untuk menghandle atau dalam project DBMS Relational System. Waktu itu namanya R gitu ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian SQL ini menjadi bahasa yang standar, yang baku, yang digunakan untuk mendefinisikan skema, ya, memanipulasi data dan melakukan query atau permintaan terhadap data nanti dalam suatu sistem database relasional. Nah, ini distandarisasi ya, karena suatu standar IT akan banyak digunakan oleh beberapa vendor produk DBMS ya. Nah, dibutuhkan standar. Ya. Standar ini akhirnya distandarisasi, ditetapkan sebagai acuan yang akan nanti digunakan untuk pengembangan software sistem database gitu ya. Ya, ini dipakai di MySQL, Oracle, SQL Server, semuanya menggunakan standar yang sama. Diharapkan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Standar SQL itu mulai diterapkan di tahun 1986 sampai berkembang terus fitur-fiturnya. Terakhir standarnya adalah 2019 gitu ya. Dengan berkembangnya data, tipe data ini berkembang terus standar-standarnya gitu ya. Nah, perintah SQL itu sebagian besar itu ada tiga, dapat dikategorikan sebagai ada tiga, yaitu data definition language, perintah SQL untuk mendefinisikan skema database atau tabel, ada create, drop, alter, nanti kata kuncinya, kemudian ada lagi data manipulation language atau DML, perintah untuk memanipulasi data dalam artian menambah data, insert, mengubah data, update, delete untuk menghapus data, select, menampilkan atau mencari data, gitu ya. Kemudian ada lagi data control language, itu untuk mengontrol data agar lebih aman terhadap user yang akan mengaksesnya, maka dibuatlah nanti namanya data control language dengan kata kunci grant dan revoke. Grant itu memberi hak akses, misalkan ada user A ingin mengakses database, maka kita kasih grant gitu ya. Begitu nanti usernya sudah tidak berkepentingan lagi, bisa di revoke atau dihapus. Nah, perintah-perintah ini yang akan kita pelajari di materi selanjutnya ya. Demikian, sampai sini dulu, nanti kita akan lebih ke arah praktikal di slide-slide berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.